Oke guys, hari ini kita mau mulai satu mobil yang sebenarnya adalah peninggalan dari temen gua, yaitu Habib Haidar. Belum lama ini dia berpulang dan kita turut berduka cita untuk keluarganya dan teman-teman yang ditinggalkan, termasuk gue juga guys. Sedih banget denger newsnya, dan ini kita juga honored banget untuk melanjutkan legasinya dia. Dan ini adalah salah satu mobil kesayangannya dia, dan mungkin adalah mobil kesayangannya dia. Kita sedih, tapi kita juga pengen bikin dia bangga guys. Jadi ini dia salah satu koleksinya, yaitu Mazda Miata NA. Welcome back to another episode of Zero to Hero. Gue yakin kalian sering lihat mobil ini di event-event yang mungkin beliau datengin, seperti di J99, terus Karmit. Dulu dia sering banget bawa mobil ini, dan ini mobil sangat-sangat dibanggakan. Dia sempet nyombongin mobil ini juga ke gue karena dia tahu gue pengen banget mobil ini turbo ini. Turbo dong. Sombong amat nih Habib. Dan mobilnya di sini. Ini adalah Mazda Miata tahun 93. Ini generasi NA. Jadi kalau kalian tahu, ini ada 4 generasi NA, NB, NC, dan ND sampai sekarang. Dan kalau kalian tahu, mobil ini adalah mobil yang paling lucu dan yang nge-start lini dari MX-5 atau Miata. Seperti biasa, kalau kalian lihat, ini mobilnya kecil banget, lucu banget, dan ini adalah yang satu-satunya punya pop-up headlights yang dibangga-banggakan oleh orang, termasuk gue sendiri. Jadi gue mau cerita ke kalian gimana cara kita bisa dapat mobil ini. Almarhum Haidar ini mengalami sakit yang lumayan parah dan survive lumayan lama. Dan dulu sempet ditawarin, karena gue suka banget sama mobil ini. Dia sempet tawarin ke gue, hampir sempet deal. Cuman akhirnya dia memutuskan untuk enggak, gue mau lanjutin mobil ini. Gue pengen rawat mobil ini juga. Jadi ya udah, kita ikutin dia aja. Kita doakan yang terbaik untuk kesembuhannya dia, dan semoga dia bisa ngerawat mobil ini. Tapi sepertinya gak bisa, Tuhan berkehendak lain. Tapi gue sempat ngomong ke dia, gue sempat note ke dia juga, pokoknya kalau misalnya lu berubah pikiran atau mungkin lu gak jadi lanjutin mobil ini, gue mau lu kontak gue sebagai orang pertama untuk lanjutin mobil ini. Dan dia setuju. Beliau menepati perkataannya dia, dan benar, gue kemarin ini kontak sama istrinya, yang pertama kali langsung gue yang dikontak untuk melihara mobil ini setelah berpulangnya beliau guys. Jadi kemarin gue dikontak, gue langsung ke kediamannya, lihat mobilnya tanpa babi bu, langsung kita towing balik, kita towing pulang guys. Dan mobilnya sekarang ada di main cave. Semenjak beliau sakit, mobilnya gak dirawat dan kondisinya sekarang lumayan parah. Kalau kalian lihat di sini sekarang junkyard condition, mesinnya nggak nyala, kabelnya juga kebuka-buka, interiornya juga kotor banget. Dan menurut gue mobil ini masih layak untuk diperjuangkan. Jadi saatnya kita mulai restorasi dari Mazda Miata MX-5 NA ini. Oke, sekarang kita bakal bahas soal eksteriornya. Jadi kalau kalian lihat di sini, warna merahnya udah nggak sekinclong dulu. Ini terkontaminasi lumayan parah. Nggak sih? Parah sih guys. Mobil ini semenjak beliau sakit udah nggak diurus, cuma ngejorok di rumah aja. Dan terakhir kali itu kalau nggak salah ada masalah di wiring, jadi mobil ini nggak bisa nyala. Jadi kalau kalian lihat sini dari paintnya parah banget. Ini gue nggak tahu, gue sampai harus pakai glove karena ini kayak minyakan, debunya udah nempel banget, udah kayak ada lem di satu bodinya dia guys. Dan kalau kalian bisa lihat di sini, karet-karet juga udah kotor banget, ngelipet-ngelipet semua. Kacanya juga udah, even kalian nggak bisa lihat lagi ke dalam interiornya guys. Bener-bener butek banget. Dan kap mesinnya udah nggak kepasang dari engsel ya, kalian bisa buka kayak gini. Tapi ada juga plus pointsnya, yaitu yang pertama adalah dia udah pakai pelek work. Ini adalah work CR01, dan ini adalah pelek 3 piece. Cocok banget untuk mobil ini. Dan udah pakai BBK dari Altec guys. Jadi good thing-nya kita udah nggak perlu lagi untuk cari pelek dan juga beli BBK untuk mobil ini. Jadi itu plus poin banget. Dan yang kedua adalah lampu-lampunya juga masih oke ternyata guys, masih bagus. Jadi mungkin nanti kita bakal coba decontamination mobilnya sama kita fitment. Nah di sini kalau kalian lihat di sini banyak banget sarang laba-laba di peleknya, di interiornya, di body-bodinya, itu banyak banget sarang laba-laba ya, dan parah banget. Dan untuk bagian belakangnya udah dipakein ducktail, sama exhaustnya udah dual muffler. Sekarang kita lihat interiornya aja. Oke guys, untuk interiornya kita review dikit-dikit. Ini mainly masih standar, cuman diganti setir momonya aja. Tapi setir momonya juga udah crack semua nih. Kayak kemungkinan bisa kita bakal ganti setir momo juga yang kayu lagi, atau mungkin yang kulit, masih belum tahu. Tapi untuk jok, untuk interior semua masih standar. Dan
ada yang gue impress, yaitu banyak banget panel-panel besi di sini dari standarannya. Kayaknya standaran ya, gue nggak tahu sih interior standar Miata kayak gimana. Cuman ini sangat-sangat rapih, jadi gue bisa asumsikan ini factory. Nah di sini ada besi-besi kayak untuk untuk speakernya. Ada speakernya kayak sih ini gantian, dan ada sill plate di sini. Tulisannya Roadster. Joknya masih standar juga, joknya kecil banget tapi masih enak, bisa declining, jadi nggak terlalu pegel ya. Untuk pedalnya kayak sudah gantian. Ini udah besi gitu pedalnya. Kerennya apa guys, central console sama head unitnya ini bener-bener retro banget. Jujur gue suka banget. Nah untuk speedometernya sama, ada tulisan Mazda Roadster di sini dan juga besi-besi gitu, vibe-nya retro banget. Tapi speedometernya kayaknya, gue kira nyangkut guys, ternyata enggak. Angka nolnya ada di jarum jam 1. Ini keren banget sih. Semuanya untuk sun visornya masih ori-nya juga, ada tulisan Jepangnya juga, tapi super kotor, bakal kita bersih nanti. Dan ada kaca tengah dan udah pecah. Ini kayaknya harus kita ganti. Gua ngeri setirnya copot guys. Enggak deh, ternyata quick release. Cuman kayaknya bagian boss kitnya udah, boss kit ya, bukan quick release ya. Boss kitnya udah mulai kendor, jadi kayaknya sih kita harus ganti. Dan kalau kalian lihat di bagian passenger seatnya itu banyak banget part-part yang belum kepasang, kayak ada Cusco rear throttle bar, terus ada, gue nggak tahu, belum ngecek lagi karena ini kotor banget. Gue baru aja mandi, jadi kayaknya gue nggak mau kotor-kotoran dulu. Kalian bisa lihat di situ ada apa aja, kita keluarin semua. Dan ini adalah beberapa part yang bakal nanti kita pasang juga di Mazda MX-5 ini. Gue yakin Haidar udah siapin untuk mobil ini guys. Sekarang kita bakal cek bagian mesinnya. Oke, kita buka kap mesinnya sekarang. Oke, nggak kesangkut sama latch-nya, jadi kita buka kap mesinnya. Enteng banget ya. Ini tulang ayam. Kayak udah lama, udah dikompos banget. Oke, jadi kita bakal bahas mesinnya. Ini adalah B6ZE, mesin dari Miata NA, 4 silinder dan 1500 cc dengan 116 horsepower. Dan ini kayaknya udah dioprek-aprek ya. Udah pakai turbo, dan turbonya juga lumayan size-nya ya guys. Ada, bisa lihat turbonya di sini, ada base kitnya di sini. Intake pipe semua beda ya kan, dan udah pakai radiator dari Altec, sama ada extra fan lagi di sini. Dan coilovernya udah pakai ISX, jadi kita masih butuh coilover lagi. Cuman kita PR banget nih untuk ngebersih-bersihinnya sih guys. Oke, kalau gitu kita mulai episode-nya aja, tapi gue bingung mulai dari bersihin dulu atau mulai dari nyalain dulu mesinnya guys. Ternyata kita ada spec sheet-nya dari Mr. Haidar. Ternyata udah banyak speknya guys. Kalau lihat engine di sini udah pakai force internal guys, pakai Eagle Force Connecting Rod dan juga CP piston. Dan turbo itu GT28 guys. Lumayan. Interiornya kocak banget, emang Haidar tuh orangnya kocak banget. Cheap Chinese shit head unit. Ya, jadi kira-kira kayak gitu kondisinya. Dan kalau kalian lihat di sini sekarang matanya sayu banget. Dia sedih mungkin karena owner lamanya udah nggak bisa ngelanjutin. Tapi kalau kalian lihat bumpernya sekarang, dia masih tersenyum karena kita bakal mulai projectnya sebentar lagi. Jadi, see you on the next episode of Zero to Hero.